Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda kelas 11 yang saya cintai, yang insya Allah sekali lagi saya katakan insya Allah dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya. Oleh sebab itu mari hari ini kita kembali mengaji dalam rangka Fascinating Ramadan 1441 Hijriah. Ananda yang saya cintai, hari ini kita akan membahas tingkatan seseorang yang berpuasa. Nah, kira-kira kayak gimana ya? Sebelum kita masuk di kajian ini, saya jelaskan materinya berasal dari sebuah kitab yang insya Allah ini adalah kitab agung sepanjang zaman, karangan Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, yang beberapa diriwayatkan bahwasanya barang siapa mempelajari, menyimpan kitab Ihya di dalam rumahnya, maka insya Allah terbebas dari bencana kebakaran. Maka oleh sebab itu ini adalah kesempatan yang sangat indah sekali untuk kita belajar bersama-sama. Sebenarnya puasa itu apa sih? Nah, kalau puasa secara istilah dalam kitab Fathul Qorib dikatakan as-saumu masdaroni. Wa ma'nahuma, nah wa ma'nahuma jadi ada siam, ada saum gitu ya. Terus artinya lugotan atau secara bahasa adalah al-imsaku atau menahan diri. Lalu bagaimana kalau artinya dalam syarak ya, secara syariat, wa syar'an imsaku an muftirin. Jadi artinya adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan. Loh, kok perkara yang membatalkan? Belum sudah perkara yang membatalkan? Iya, karena di sini sudah dinisbatkan untuk kita berpuasa, yang mana pagi harinya, maksud saya malam harinya, kalian sudah niat bersama-sama untuk menjalankan puasa di pagi harinya hingga terbenamnya matahari, begitu. Nah, lalu sebenarnya puasa ini manfaatnya apa sih? Nah, manfaatnya ada, kalau mengutip dari penjelasan Habib Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, ada sebuah hadis yang mengatakan sumu tasihu. Nah, Habib Lutfi menjelaskan yang dimaksud dengan kesehatan di sini ada dua makna, gitu ya. Yang makna pertama adalah makna secara jasmani. Maksudnya bagaimana? Ketika kita puasa, kita mengistirahatkan pencernaan kita. Barangkali banyak di antara Ananda yang ketika hari-hari biasanya pasti banyak jajan, gitu ya. Makan 3 kali sehari belum jajannya. Tidak menutup kemungkinan kalau ada makanan-makanan yang barangkali kurang sehat masuk ke dalam pencernaan Ananda. Makanya dengan puasa ini yang katanya mengistirahatkan pencernaan kita, bisa dikatakan menjadi momentum kesehatan, gitu ya, untuk jasmani kita. Kemudian maknanya secara rohani bagaimana? Nah, kita pasti sudah mafhum sekali, mafhum jidan istilahnya begitu. Kalau misalkan kita puasa, otomatis secara pikiran kita pasti sudah mindset di dalam diri kita pasti akan, wah, aku puasa, pasti akan menghindari hal-hal yang di sana sifatnya buruk. Kalau biasanya mungkin suka iseng-iseng menjahilin temannya, sekarang enggak. Kemudian sekarang lebih alim, lebih santun, walaupun mungkin setiap harinya juga sudah kayak gitu, tapi di dalam momentum puasa ini meningkat lagi kadarnya. Kalau kesantunannya mungkin 75%, sekarang jadi meningkat sampai 90%, 99%, sampai 100%. Nah, insya Allah, amin. Nah, jadi kayak gitu. Manfaat puasa selain memberikan manfaat jasmani juga memberikan manfaat secara rohani. Nah, kalau kita nukil dari penjelasan Imam Ghazali itu kan mengatakan begini, yang namanya nafsu itu berasal dari perut, kemudian menyambung sampai ke bawahnya, begitu ya, dalam artian adalah kemaluan, begitu. Makanya orang-orang yang di sana
sedang tidak berpuasa, banyak makan, pasti nafsunya pun juga semakin besar, semakin tinggi. Makanya dengan berpuasa disunahkan oleh Nabi, jika orang-orang yang tidak bisa menahan nafsunya, salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Karena ini adalah menjadi cara yang dari zaman dahulu sampai sekarang sangat efektif, gitu ya. Karena mengandung nilai duniawinya juga bagus, kemudian nilai akhiratnya juga insya Allah bagus sekali. Tentu kita ingat kisah tentang Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, ini juga berkaitan dengan makan, gitu ya. Allah telah memperingatkan, jangan sekali-kali kamu mendekati pohon kuldi, kan gitu ya. Terus kemudian ternyata dihasut oleh iblis, akhirnya terhasut, lambat laun terhasut, kemudian diambil buah itu kemudian dimakan, sehingga Nabi Adam dengan Siti Hawa diturunkan dari surga dan dihukum berada di bumi. Begitu ya, sampai mereka akhirnya bertemu kembali. Nah, itu salah satu fadilah. Seandainya kita dari awal mengenal puasa, tentu kita akan yakin sekali manfaatnya seperti apa gitu. Insya Allah menghindarkan kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, berikutnya saya akan masuk di kajian yang pertama. Jadi Imam Al-Ghazali telah membagi tingkatan puasa itu menjadi 3. Nah, yang pertama adalah tingkatan puasa untuk orang yang umum atau orang yang awam. Terus kemudian orang yang khusus, yang kedua adalah orang yang khusus, dan yang ketiga adalah untuk khususnya khusus, ya, gitu ya. Jadi double gitu, khususnya khusus. Nah, bagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya itu, jadi amma sumul umum fahuwa kafu batni, ya, kafu batni. Jadi dia mencegah perutnya. Batni adalah perut, wal farji, dan farjinya. Nah, mencegah dari apa? An qadai syahwah, kan gitu ya, an qadai syahwati. Jadi mencegah perut dan kemaluannya untuk menunaikan keinginan-keinginan syahwatnya, gitu. Nah, kira-kira ini nanti pelaksanaannya seperti apa? Orang-orang yang tergolong dalam tingkat pertama, tingkat umum atau tingkat awam ini. Nah, saya jelaskan. Jadi tingkat yang pertama, kebanyakan orang sudah menjalankan secara syariat, secara syarok itu sah, ya, sah puasanya. Secara fikih dia sah. Tapi kita tidak berbicara masalah tasawuf, kita tidak berbicara masalah urusan hati. Nah, kebanyakan orang-orang yang berada di tingkat umum ini berpuasa sebagaimana orang puasa pada biasanya, tidak menahan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hajat syahwat farjinya dari mulai imsak itu sampai terbenamnya matahari. Tetapi kebanyakan masih melakukan dosa-dosa kecil, semisal apa? Berbohong. Nah, kayak gitu. Mungkin ada yang juga yang mencuri. Nah, atau mungkin ada yang banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di sana kurang bermanfaat, ya. Misalkan main game sepanjang hari karena puasa, ya, katanya hemat energi. Atau loh, kalau tidur gimana, Pak? Kan tidur katanya ibadahnya puasa. Nah, katanya tidur itu ibadah ketika puasa, gitu ya. Tapi kan harus diingat, ya, ibadahnya puasa itu kan bukan tidur. Nah, memang benar kalau tidur itu dikatakan ibadah ketika puasa. Tetapi ibadahnya puasa itu bukan tidur, ya. Makanya untuk Ananda yang barangkali selama ini menghabiskan banyak waktunya untuk rebahan, katanya save mood, ya, modus hemat energi, mulai saat ini dikurangi tidurnya. Kita lakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Contohnya seperti apa? Nanti akan kita bahas di tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang kedua apa? Wa amma sumu khususi fahuwa kafu sam'i, ya, mencegah pendengaran, wal basori, dan penglihatan,
wal lisani dan lisan, wayati warijli, dari tangannya, kemudian kakinya, wasairil jawarihi anil asam. Jadi mencegah seluruh anggota badannya dari melakukan hal-hal yang di sana tidak berguna atau cenderung menimbulkan dosa. Nah, ini adalah tingkatan yang lebih bagus daripada yang pertama tadi. Jadi ini adalah tingkatannya anak-anak yang solihah. Insya Allah Ananda semais, Ananda siswa-siswa semais, semuanya adalah generasi yang solihah. Mudah-mudahan berada di tingkatan yang ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang berada di tingkatan khusus ini biasanya menghabiskan waktunya ketika puasa sudah dimulai dengan melakukan banyak ibadah. Ya mengaji, ya bisa ngaji kitab kuning, bisa ngaji deres Quran, kemudian bisa melakukan amal-amal yang lainnya, misalkan bersih-bersih rumah, kerja bakti di kampung. Kalau sekarang musim corona saya yakin nggak ada ya. Kalau zaman-zaman dulu sebelumnya, tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, biasanya musimnya ketika puasa adalah bagi-bagi takjil. Ini booming sekali biasanya. Tapi kalau sekarang sepertinya karena efek PSBB dan lockdown tidak bisa melakukan itu. Tapi kita masih boleh melakukan hal-hal lainnya yang juga sama bermanfaatnya. Kita habiskan waktu-waktu kita untuk sholat duha ketika pagi. Ya, kemudian kita pasang target untuk khatam Quran karena katanya bulan puasa ini adalah bulannya Al-Quran, kan begitu ya. Nuzulul Quran diturunkan ketika bulan Ramadan. Makanya kita habiskan banyak waktu kita untuk membaca Al-Quran, yang insya Allah akan menyelamatkan kita nanti ketika yaumil kiamah nanti, begitu. Ya, makanya oleh sebab itu ini tingkatan yang saya yakin Ananda bisa melakukannya. Mulai hari ini yakinkan ke dalam diri Ananda kalau Ananda adalah anak-anak yang solihah, sehingga Ananda paling tidak masuk di tingkatan yang ini. Semoga keluarga Ananda juga diberikan kesehatan, diberikan waktu, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa melakukan kebaikan-kebaikan di tingkatan yang kedua ini. Nah, kemudian yang tingkatan terakhir, ini adalah tingkatan yang paling sulit. Tingkatannya sudah tingkatannya Ambiya ini ya, sudah tingkatannya Nabi, Siddiqin, kemudian tingkatannya Muqarrabin ya. Jadi khusus begitu ya. Tingkatannya khusus gitu. Fasumu qalbi. Jadi dia sudah memuasakan hatinya. An himami daniyati. Jadi sudah memuasakan hatinya dari melakukan hal-hal kecil yang di sana tidak bermanfaat gitu, atau hal apapun yang di sana tidak bermanfaat. Wal afkari dunyawiyati, dan memikirkan perkara-perkara dunia ya. Wa kafuhu amma sawallah azza wa jalla bil kulliyati. Nah, jadi tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan yang dimana sepanjang waktunya ketika puasa ini semata-mata untuk memikirkan zatnya Allah, bukan memikirkan zatnya Allah, tapi memikirkan kekuasaan Allah, begitu ya. Setiap apapun yang dia lakukan, setiap apapun yang dia pikirkan, yang dia rasakan, begitu, semuanya tertuju tidak ada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tingkatan yang paling sulit, tingkatan yang paling tinggi, tapi kita tidak boleh berputus asa. Kita harus selalu memperbaiki kualitas puasa kita, entah kita berada di tingkatan yang mana, entah diterima atau tidak puasa kita. Yang pasti kewajiban kita adalah menunaikan ibadah puasa dengan kegiatan yang sebaik mungkin, sepositif mungkin, dan insya Allah meridhoi kita semua. Oleh sebab itu jangan sampai kita termasuk golongan dari hadis ini yang mana dikatakan rubba so'imin, banyak orang-orang yang puasa, so'imin, orang yang berpuasa, hadduhu min siyamihi. Jadi dalam puasanya itu yang dia dapatkan hanya apa? Al-ju'u wal atos. Jadi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Semoga kita tidak termasuk golongan itu. Oleh sebab itu kita harus selalu berdoa dan meyakinkan diri kita kalau semuanya ini tidak ada yang lainnya kecuali atas berkat
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari ananda kita buat puasa tahun ini meski dalam suasana lockdown, suasana PSBB tetap bermakna fidin wa dunya wal akhirat. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.